Ya, terima kasih. Sudah bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hebat, pada hari ini kita sudah masuk ke sesi keempat. Sebelum saya serahkan, saya berharap kita antusias untuk mengikuti materi pada siang hari ini karena materinya luar biasa. Insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Sulti Pasati dari SMP 3 Wotu dan akan dipandu oleh moderator Ibu Suwarni Sedan dari SMK Negeri 7 Pinrang. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saya serahkan kepada Ibu Suwarni untuk memandu jalannya sesi keempat. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih host Didi Setiawan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebagai narasumber kita adalah Ibu Sulti Pasati dari SMP 3 Wotu. Materi yang akan dipaparkan pada hari ini yaitu tentang pemanfaatan limbah anorganik kantong plastik dalam pembuatan busana daur ulang. Nah, sepertinya ini cukup menarik. Untuk itu saya persilahkan kepada pemateri Ibu Sulti untuk memaparkan materinya. Kepadanya disilahkan. Kita masih tetap semangat untuk belajar kembali, untuk menjadi guru-guru yang hebat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan materi dengan judul pemanfaatan limbah anorganik kantong. Dalam hal ini, limbah anorganik yang saya ambil adalah kantong plastik dalam pembuatan busana adat daur ulang. Dan busana adat yang saya angkat kali ini adalah baju bodoh. Ya, kenapa saya mengambil materi ini? Karena saya rasa di sekeliling kita banyak berserakan kantong-kantong plastik yang tidak tahu mau difungsikan untuk apa. Jadi dalam hal ini saya ambil ternyata bisa difungsikan sebagai pembuatan busana adat. Ini bisa digunakan ketika biasa ada kegiatan di sekolah-sekolah, lomba-lomba festival dari busana daur ulang. Nah, salah satunya dari tempat sekolah saya mengambil limbah daur ulangnya di sini adalah kantong plastik. Baiklah, kita akan melihat bahan-bahan yang diperlukan di sini adalah gunting, kemudian pisau pemotong atau cutter, kemudian lem tembak atau lem fox, kemudian alat pelubang kertas, kemudian korek gas dan lilin. Itu alat-alatnya. Kemudian bahan yang dibutuhkan di sini adalah kantong plastik 2 warna, warna biru dan warna merah, atau warna sesuai dengan hasil yang kita mau, dan masing-masing dari tiap warna ini disiapkan 2 lembar. Kemudian kemasan minuman bekas, baik aqua atau lem mineral atau sejenisnya. Kemudian bando polos, ya, bando polos. Kemudian pipet kecil, kemudian kemasan minuman saset yang bekas-bekas, kemudian ada kawat halus. Ya. Baik. Di sini dari bahan-bahan yang ada itu yang sudah kita lihat tadi, di sini akan nanti ketika kita membuat akan menghasilkan baju. Ini nampak dari depan, ini dari belakang. Kemudian ini sarungnya dari 2 sisi, ya, ini sisi bisa depan bisa belakang, ini juga. Kemudian di sini juga ada bando sebagai aksesorisnya. Kemudian ini gelang tangan, kalung, anting, dan salempang atau selendangnya. Nah, semua
bahan-bahan ini terbuat dari limbah anorganik tadi. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah pola. Ya, ini termasuk yang harus disiapkan adalah pola yang akan dipakai sebagai pembuatan busana tersebut. Nah, yang nampak di sini adalah pola bajunya, dan yang ini adalah merupakan bagian leher. Nah, ini bagian leher, kemudian di sini lengannya. Nah, pola ini kami ambil dari daur ulang juga, yaitu karton, koran. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah sketsa. Ya, rancangan ketika hasilnya nanti seperti inilah jadinya. Ya. Berikutnya, nah, untuk baju, ya, bahan yang disediakan itu adalah kantong plastik jumbo warna biru. Itu yang kami siapkan, atau sesuai desain warna yang kita inginkan. Nah, dari kami menyiapkan jumbo yang berwarna biru. Itu sebanyak 2 lembar. Kemudian isolasi bening dan pola baju. Nah, selanjutnya cara membuat gunting bagian atas kantong plastik. Ya, kantong plastik yang ada pegangannya. Kemudian dari 1 lembar itu kita gunting lagi yang kedua-duanya. Jadi ketika tergunting, di situ tidak akan nampak sekat. Nah, kemudian setelah digunting, kita sambung kedua plastik tadi dengan menggunakan isolasi besar bening yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan baju daur ulang. Nah, setelah kedua sisi kantongan tadi plastik sudah melekat, kemudian kita menggunting bahan dasar baju pada bagian leher dengan model atau pola baju bodo yang telah kita siapkan tadi. Nah, setelah semuanya digunting, sudah berbentuk ada kerah dan lengan, kemudian kita tempelkan hiasan pada busana yang sudah digunting berdasarkan pola dengan menggunakan lem fox atau lem tembak. Nah, hiasan-hiasan yang ada pada busana-busana ini, itu bahan-bahan yang mesti kita siapkan adalah pipet. Ya, pipet yang dipotong kurang lebih 3 cm. Kemudian kemasan minuman saset. Setelah itu cara membuatnya. Ya, sisa guntingan baju pada bagian sarung kantong plastik itu kita bisa jadikan bagian bawah baju. Nah, ini untuk sarungnya, sisa kantongnya tadi kita gunting di atasnya juga. Ini adalah yang bermotif ini adalah bentuk pegangannya sebenarnya ini. Pegangan kantongan yang warna merah yang kita gunting di atasnya. Kemudian kita tempel pada bagian bawah baju. Nah, hiasan pada bagian baju itu dibentuk menyerupai susunan bunga seperti ini. Ya. Ini yang tadi, ini untuk sarung, ya. Di sini digunting, ya. Kemudian itu direkatkan di sini. Nah, kemudian ini bunga-bunga ini adalah hasil guntingan dari minuman kemasan tadi. Yang ini. Ya, ini kita gunting bagian dalamnya yang kita balik. Gunting berdasarkan pola yang sudah kita siapkan, yaitu bisa berupa bunga seperti ini. Ya, bunga, dan yang ditempel atau direkatkan pada leher baju ini adalah bagian sisi dalamnya yang bening itu. Guntingan pipet yang di paling kurang 3 cm tadi atau panjang ukuran korek api itu kita susun sebanyak 6 buah, dan dia berbentuk belah ketupat seperti ini. Ini dia, ini dari susunan korek api ya. Kurang jelas mungkin ya. Dan kita rekatkan sepanjang pola leher ini. Agar nampak indah, guntingan bunga-bunga ini itu bisa kita taruh permata di tengahnya ini. Ya, di bunga tadi ini di tengahnya kita taruh permata. Begitu juga di tengah-tengah dari susunan pipet ini. Nah, permata yang direkatkan di sini itu pun dari daur ulang, yaitu plastik. Ya, kan biasa ada yang potongan-potongan kecil itu kita buat seperti permata dan kita rekatkan di sini. Nah, kemudian pada sisi sini, tengah-tengahnya ini, itu bisa kita tambahkan motif batik yang sudah didesain, yang terbuat juga dari dalam kemasan minuman saset. Ya, ini adalah semua motif-motif batik ini.
Dan ini semua terbuat dari kemasan saset minuman. Nah, berikutnya untuk sarung. Bahan yang disiapkan hampir sama atau sama dengan bahan baju tadi. Cuman yang membedakan sini adalah warna. Kalau baju tadi kami mendesain berwarna merah dan sarungnya kami mendesain berwarna biru. Nah, cara membuatnya sama dengan baju tadi. Kita gunting bagian atas dan bawah kantong plastik. Tetapi pada baju tadi yang kita gunting atas dan bawah kantongan sehingga tidak ada sekat adalah hanya satu kantong. Tetapi kalau di dalam sarung kita gunting dua-dua kantong plastik ini. Dua-dua bahan kita gunting sehingga tidak ada sekat dalam kantong. Kemudian kita rekatkan kedua ujung plastik tadi sehingga dia membentuk seperti sarung. Ya, seperti sarung ketika kita gunakan kalau kita sudah merekatkannya. Kemudian setelah itu kita hiasi dengan hiasan sarung, ya. Hiasan dari motif-motif, ya. Itu bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ya. Yang sudah kita bentuk ini kita hiasi dengan hiasan-hiasan yang ada. Ya, ini semua ini terbentuk dari kemasan, bagian dalam kemasan minuman saset tadi. Ya, yang kita gambar sesuai pola. Nah, di sini hiasannya kami menggambar sekuntum bunga, ya, dengan disusun sedemikian rupa. Kemudian dari sisa baju tadi, yang bagian sisi atasnya, di atasnya, itu kita rekatkan di bagian sini sarung, bagian bawah sarung ini, sebagai motif tambahan hiasan. Nah, kemudian di sini supaya memperindah lagi, supaya nampak bahwa ini menyerupai sarung, kita tambah hiasan motif lain, yaitu dengan menggunakan plastik berwarna biru. Kita buat paling kurang 2 cm. Nampak seperti motif garis vertikal. Ini semua yang vertikal ini terbuat dari plastik kantongan. Dan jangan lupa kita tambahkan tumpal sarung. Ya, ini sebuah ciri khasnya tumpal sarung membedakan bahwa dari motif-motif atau ciri khas dari yang lain. Inilah tumpal sarung. Dan tumpal-tumpal sarung ini terbuat juga dari plastik. Ya. Kemudian setelah semua bahan-bahan ini digunting berdasarkan pola yang ada, kita susun. Ya, kita rekatkan seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya perlengkapan lain untuk busana adat. Ya, ada bando. Nah, bahan yang disiapkan di sini untuk bando itu adalah sebuah bando polos. Kemudian ada kawat halus, kemudian kemasan minuman botol. Kemudian ada juga pilox sebagai pewarna nanti dan lem fox atau lem tembak sebagai perekat. Nah, cara membuat. Untuk motif bunga yang terletak di atas bandol ini, itu kita gunting yang kayak bunga ini adalah bagian bawah dari botol mineral. Nah, itu kita gunting. Nah, kalau ini yang kami gunakan adalah botol lem mineral karena dia bentuk bawahannya itu berbeda dengan botol aqua. Kalau lem mineral dia maksimal sekali seperti bunga. Kemudian yang di tengah ini permata, ini pun terbuat dari plastik yang kita gunting bundar menyerupai permata. Kemudian motif yang berikutnya yang di atas ini adalah bagian badan atau bagian tengah dari minuman. Ya, ini kita gunting menyerupai selembar daun. Setelah digunting, kita warnai ini dengan menggunakan pilox. Di sini kami menggunakan pilox berwarna silver, ya, agar dia senada dengan pakaian busananya ini. Nah, warna silver ini bisa juga diganti dengan warna-warna lain sesuai dengan desain yang mau kita buat warna apa. Nah, jangan lupa bandol ini juga kita pilox, ya, supaya senada dengan bunga-bunga yang ada di atasnya ini. Nah, kemudian untuk merekatkannya ini kita menggunakan
kawat halus. Ya, kita rekatkan kawat halus pada tangkai bunga ini. Nah, di bunga ini itulah fungsinya tadi ada lem korek dan kita lubangi ini. Kita lubangi, kemudian kita rekatkan di sini menggunakan kawat halus. Nah, dan kita rangkai seperti mahkota. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah aksesoris yang lain adalah kalung, gelang, dan anting-anting. Bahan-bahan yang disiapkan itu juga adalah kawat halus, kemasan minuman botol aqua atau lem mineral, pilox, lem fox atau lem tembak. Nah, cara membuatnya kita lihat di sini. Botol minuman bekas ini kita gunting sedemikian rupa. Ya, sehingga dia menyerupai gelang yang bisa kita masukkan tangan dalam sini. Nah, kemudian setelah itu dibikin dua model. Ada yang gelang besar dan ini yang kecil, yang mini. Dan di atas sini juga ditambah hiasan. Nah, yang terbuat juga dari kemasan botol ini. Ini dia. Bawahan dari botol ini. Kemudian di pilox, diwarnai sehingga nampak seperti ini. Dan jangan lupa diberikan permata di tengah sebagai pengganti putiknya. Nah, kemudian kalung. Kalungnya di sini juga menggunakan botol bekas, bagian bawah botol yang berbentuk bunga ini. Nah, digunting. Kemudian kita buat pola kalung. Nah, yang ini di atas ini adalah kawat-kawat halus semua. Ya, direkatkan lewat kawat halus. Ya, sehingga membentuk sebuah kalung seperti ini dan jangan lupa ditambah permata. Kemudian yang berikutnya adalah anting-anting. Nah, anting-antingnya pun ini terbuat dari bahan yang sama pada kalung dan gelang. Tetapi di sini membedakan adalah kalau di anting-anting kita buat secara bersusun turun. Ya. Jadi di sini kami mendesain bagian bunga itu dia ini berjejer dua. Kemudian yang paling bawahnya ini adalah daun, motif daun yang terbuat dari kemasan minuman. Nah, selanjutnya selempang atau selendang. Ya, sebagai pelengkapnya adalah selendang. Nah, selendangnya ini terbuat bahan yang disiapkan adalah kantong plastik jumbo warna biru, kemudian pipet berwarna merah, kemudian kertas tebal atau kertas jilid, setrika, dan kemasan minuman saset. Ya. Jadi di sini kami jelaskan dulu, yang pertama adalah membuat hiasan-hiasan selempangnya ini, yaitu bunga. Nah, bunga-bunga ini pun terbuat dari kemasan minuman saset ini, yang seperti di sini ada kemasannya pop ice, ada kemasan makanan Hongguan, kemudian di sini ada kopi tora. Nah, tetapi yang kita gunakan adalah bagian dalamnya. Nah, kita buat berdasarkan pola. Di sini bunganya ini kami susun dua susun. Jadi ada dua kemasan yang dibentuk bunga, kemudian disusun dan direkatkan menggunakan lem fox. Nah, di tengahnya kami tambahi dengan permata berwarna biru. Nah, setelah itu cara membuat salempang. Ya, cara membuat salempangnya ini adalah ratakan bagian atas plastik, yaitu pegangan plastik kita ambili, kita buang. Kemudian susun kantongan yang sudah sama rata, yang tidak ada pegangannya tadi. Kemudian kita gunting. Ya, kita gunting menjadi 4 bagian. Setelah itu, guntingan tersebut kita setrika. Apa maksudnya kita menyetrika guntingan itu? Agar lembaran plastik ini menjadi kaku ketika kita gunakan. Jadi dia tidak lemas. Ya, kita tahu bahwa plastik itu dia elastis, ya, ringan. Ketika kita menyetrikanya seperti ini, dia akan kaku. Jadi akan kayak berat di dalam badan kita. Kemudian cara menyetrika plastik, yaitu plastik yang akan disetrika itu kita susun. Ya. Di mana pada lapisan bawah, ya, itu kita menggunakan tadi kertas jilid. Ya, kita menggunakan lapisan bawah kertas jilid. Kemudian di tengahnya ini adalah yang ini, yang plastik-plastik ini. Kemudian di atasnya kita taruh lagi kertas jilid. Baru kita
setrika dari atas hingga bentuknya ini menjadi kaku. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini, segi 4, persegi dia. Nah, ketika kita akan menyusunnya, ya, kita akan menyusunnya sesuai dengan desain kita. Ya, kalau di sini kami membentuknya seperti motif belah ketupat, ya. Ujung-ujung dari rangkaian selendang ini kami ketemukan, ya. Itu kami rekatkan dengan menggunakan lem, ya. Setiap titik pertemuan ini supaya tidak kelihatan, itu kami tutup dengan kembang ini, bunga-bunga ini, sehingga dia nampak seperti ini, rangkaian selendangnya. Nah, inilah hasil yang atau produk yang dihasilkan dari hasil berulang. Nah, ini baju yang nampak dari depan. Nah, ini di sini dia bajunya. Nah, ini yang tadi lehernya di sini. Nah, ini lengannya di sini. Kemudian ini nampak dari belakang. Nampak dari belakang. Selanjutnya ini sarung. Nah, ini tumpal sarungnya. Nah, ini dari kami taruh ini bagian depan untuk sisi depan dan ini sisi belakang. Bisa juga ini sisi belakang, ini sisi depan, terserah. Jadi ini dia motif-motif sarungnya. Kemudian ini hasil karya bandonya. Ya. Dari kemasan daur ulang semua. Ya, ini bando yang tadinya polos ketika dipiloks, dicat, diwarnai seperti ini tampaknya. Berikutnya, nah ini dia anting-antingnya. Ya, anting-anting. Jadi ini yang diletakkan di telinga, kemudian ini daun ini dia terletak di bawah. Ya, ini yang dipasangkan pengait sebagai yang melengket di telinga. Nah, ini gelang. Ya, dari botol aqua. Nah, ini bagian tengah semua, kemudian ini gelang kecilnya. Lanjutnya ini adalah hasil yang sudah jadi, yaitu berupa kalung. Kemudian ini selendangnya. Ya, selendangnya ini. Hasil karya selendang. Setelah siswa kami menggunakannya. Ya, ini nampak dari depan dan ini nampak dari belakang. Ya, ini dari samping. Ya. Demikian mungkin paparan singkat dari kami. Mungkin ada lanjutannya. Ya, halo? Ya, halo. Ya, halo? Ya, halo. Halo, Ibu Sulti. Ya. Ini materi menarik, Ibu. Mungkin ada dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Sulti tadi. Kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu guru yang keren? Silakan ditanyakan kalau ada ya, atau mau disampaikan jika ada ya. Ya. Ya, halo. Ya, silakan Bapak Ibu guru keren. Iya, Ibu Harni boleh bertanya? Ya, silakan Pak Asrul, silakan. Iya, terima kasih banyak Ibu Sulti tentang ide kreatif yang diberikan. Melihat bahan-bahannya tadi itu sangat sederhana sekali, dari bahan
bekas yang sebenarnya harusnya ada bisa diolah sehingga bisa nilai estetika seperti itu. Yang ingin saya tanyakan di sini, Ibu, bahan apa tentang penggunaan ini apa untuk model yang lain atau untuk jenis yang lain memungkinkan tidak ya Bu ya? Oh iya, makasih atas pertanyaannya. Ya, untuk membuat model dalam hal ini baju adat ya Pak? Ya, bisa. Sementara saat ini di sekolah sedang ini kan yang sudah hasil kreasi jadi untuk siap ditampilkan dilakukan 2 minggu pembuatannya karena ini didampingi ketika kami jam pelajaran tidak ada jadi di situ siswa kami pandu juga. Kemudian bisa saat ini sementara dibuat kelompok untuk siswa membuat baju adat dari daerah lain. Misalnya saat ini yang di sekolah yaitu Jawa, Toraja. Dari limbah plastik juga. Halo? Iya. Nah, tapi untuk yang misalnya untuk baju untuk modern atau untuk baju model terbaru lah mungkin baju yang lain bisa juga enggak Bu ya? Misalnya untuk pakaian yang modern-modern kayak gitu. Kalau untuk saat ini, kalau di sekolah saya baru untuk saat ini baju adat. Tapi kalau saya lihat biasa ada teman-teman dari tempat lain dia biasa pakai kayak busana. Ya, dia bikin bisa. Dari plastik juga. Artinya kreativitasnya tidak terbatas ya Ibu? Kreativitasnya tidak terbatas. Cuman bagaimana dari kitanya saja bagaimana kita bisa mengaplikasikannya atau bagaimana model dan bahan apa yang cocok dengan itu untuk bahan itu tah. Sip. Iya, itu aja sih Bu yang saya tanya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Hasrul. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, masih ada ingin yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu guru yang lain kalau masih ada yang ingin diterangkan, silakan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, Ibu Salti, saya mau tanya, kira-kira sejauh mana kesadaran siswa tak di sana? Karena ini luar biasa saya lihat. Sejauh mana kira-kira kesadaran siswa tak untuk ikut membuat daur ulang ini? Oh, oke, makasih. Ya, ini baru pertama kali hasil daur ulangnya dilakukan di sekolah. Dan ini proses ini sebenarnya dipakai untuk lomba. Ada lomba membuat busana adat dari daur ulang. Dan ini ada salah satunya kami buat sudah jadi. Dan ketika kami membuatnya ini banyak siswa yang secara tidak sengaja mereka mulai tertarik. Mulai tertarik dan mereka menyampaikan, bisakah kami membuat juga model yang lain? Ibu bisa? Ya bisa. Makanya saat ini yang sketsa ada sekarang sementara mereka bikin yaitu sudah baru 2 model. 3 dengan ini. Yang model kedua yang sementara mereka bikin dalam bentuk kelompok dan antusiasnya tinggi yaitu model baju Toraja sama model baju Jawa. Oh iya, wah luar biasa sekali nih Ibu. Sudah pernah ikut di kegiatan-kegiatan kayak pameran atau bagaimana? Sudah pernah diikutkan kegiatan ini? Ini baru mau diikutkan ini. Saya kan kerjasama dengan gurunya memang guru keterampilan toh. Kemudian saya lihat, saya bilang nggak bisa saya ambil ini materi ini Ibu, hasil karya Ibu, saya buat dalam materi. Saya sebenarnya basic saya bukan dari keterampilan, saya basicnya matematika, tapi saya tertarik lihat ini. Iya. Ya, saya sangat tertarik makanya 2 hari yang lalu langsung terbersih di pikiran saya toh. Saya bilang, kenapa tidak saya angkat ini kalau gurunya mengizinkan kan? Ya, makanya itu saya ini kemarin proses semuanya baru kemarin saya kumpulkan data-datanya. Kemudian ketika pembuatannya
Saya juga biasa ada terlibat di situ, tapi tidak ada kepikiran bilang mau dibuat dalam bentuk ini kan. Oh, iya iya betul Nah, itu, Bu. makanya Hmm, melalui wadah ini saya sangat bersyukur sekali karena wadah inilah yang kayak langsung terpercik kira-kira, ih bagus ini sepertinya saya bisa angkat jadi materi ya. iya. Ya makanya bisa tampil seperti ini walaupun belum sempurna betul. Iya. Ini tapi ini Bu, saya lihat tadi sudah luar biasa. Saya salut sama Ibu di sekolahnya Ibu, teman-teman guru Ibu luar biasa. Anak-anak siswa tak juga Ibu. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kita tampilkan pameran Bu. Kalau ada kegiatan-kegiatan kita ikutkan. Iya, bukan rencananya Kita sangat tanggal apresiasi kegiatan-kegiatan siswa kita yang seperti ini luar biasa. Gurunya juga tidak kalah luar biasa. Ini lagi kita ketahui lagi bahwa SMP Negeri 3 Wotu ini ternyata punya guru yang luar biasa. ya semoga Anak-anak selanjutnya kita bisa. luar biasa karena gurunya juga luar biasa. Iya, Ya, oke. Bagaimana Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan guru, mungkin sudah bisa diisi absen, sudah ada ya absensinya untuk hari ini, yang sesi ini? Bagaimana, sudah ada ya? Bagaimana? Sudah ada absennya kah hari ini? Oh, oh iya iya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu Sulti berikan sedikit kesimpulan tentang materi kita ini. oh ya, ya Untuk itu kesimpulan, saya silahkan. ya, kesimpulan di akhir kegiatan ini di sini kami menghimbau lewat ini kan limbah anorganik yang ada ini kita bisa memfungsikan limbah ini yang awalnya mungkin tidak berfungsi, yang mungkin di situ biasa kita tahu bahwa dia mencemari lingkungan kita, merusak tanah. Nah, ini bisa kita angkat kembali menjadi suatu hasil karya yang bisa membuat orang lain menjadi plastik ini mungkin kalau ketahanannya mungkin tidak sama seperti kalau kain ya, tetapi ini sebagai langkah awal bagi kita untuk bagaimana anak-anak kita bisa peduli pada lingkungan, terutama mungkin mereka bisa mengumpulkan kantong-kantong plastik itu. Di situ mereka bisa berpikir bahwa dari sampah ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna ya. Mungkin ketika nanti ada pameran bisa mereka menghasilkan di situ hasil karya yang sangat baik. Misal saja seperti ada yang berminat dan bisa saja bisa menghasilkan duit. Ya, itu hasil kesimpulan saya. Jadi kita peduli lingkungan dengan memfungsikan limbah yang ada menjadi lingkungan benda yang berharga. Ya, oke, terima kasih Ibu Sulti atas pemaparannya. Ini sungguh sangat luar biasa. Kami jadi tahu lagi, oh ternyata di sekolah SMP Negeri 3 Wotu ini ada sesuatu yang sama dengan berlian yang selama ini tidak diketahui. Mungkin kita belum terlalu banyak yang tahu. Ternyata ini sungguh sangat luar biasa. Ibu perlu dikembangkan lagi. Mudah-mudahan ke depan nanti jauh lebih maju lagi. Amin. Ya. Saya kira untuk sesi 4 kali ini, Bapak Ibu guru keren. Demikianlah pemaparan dari Ibu Sulti selaku narasumber kita pada siang hari ini. Untuk itu saya kembalikan kepada host Dedi Setiawan. Kepadanya disilahkan.
Cek Pak Dedi. Ya, halo. Dedi. Sudah menghilang, sudah tidak ada. Ya, oke. Dedi. Sudah timbul tenggelam barangkali. Ya, silakan Dedi. Halo, Dedi. Kemana tadi? Ya, halo Dedi. Sambil. Oh, enggak ada. Oh iya. Oh iya. Iya. Oke. Baiklah Bapak Ibu guru keren. Pada kesempatan kali ini demikianlah kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf.